Nah, berikutnya lagi adalah aliran produk yang kedua. Nah, kita tahu bahwa untuk aliran produk ini terkait dengan fisik. Ya, nah, di mana fisik ini tentunya sampai saat ini pun belum bisa tergantikan, dalam arti kalau aliran informasi bisa digantikan secara virtual. Tapi bagaimana dengan fisik barang? Nah, fisik barang ini tetap harus dikirimkan secara fisik. Jadi, kalau kita pesan suatu produk A, ya tetap harus sampai ke tangan konsumen itu berupa fisiknya adalah produk A. Seperti itu. Nah, tapi kami memiliki sebuah platform juga, kami bangun platform ini karena kita lihat bahwa saat ini trennya adalah bahwa bisnis digital ini menjadi suatu sebuah keharusan bagi industri apabila ingin tetap relevan dan ingin sustain, ya kan. Nah, ternyata ini sangat membantu ketika pandemi seperti ini karena sebagian besar ya kan karyawan ini work from home, ya kan. Nah, tapi bagaimana aktivitas mereka ini tetap bisa dijalankan ya untuk bisnis logistik. Jadi nggak usah khawatir, kita melihat bahwa semua kegiatan pemesanan truk ya kan ini bisa juga dilakukan secara online melalui platform ini. Jadi kegiatan para pelaku logistik pun ya kan untuk pemesanan, monitoring, kedatangan produk sampai ke tujuan, ini semua kita bisa tracking ya kan, dan kita bisa juga berkomunikasi dengan platform tersebut ya kan untuk kemudian nanti dihubungkan dengan para carrier tersebut. Jadi ini semuanya dilakukan secara online dan sehingga kita bisa melihat bahwa di sini kalau sangat tidak penting sekali ya kan, maka ini tidak perlu dilakukan yang namanya pertemuan secara fisik. Nah, kita melihat bahwa yang tadi saya katakan untuk pengiriman barang tersebut tetap harus secara fisik barang tersebut sampai ke tujuan kami, tapi kami juga selalu memastikan aliran produk tetap berjalan dengan lancar dan mengikuti prosedur keamanan personal sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kami juga melakukan program-program ya kepada mitra kami, para pengemudi di lapangan, yaitu dengan memberikan masker, lalu juga vitamin agar mereka tetap sehat, lalu juga menyediakan sarana untuk mencuci tangan dan mewajibkan cuci tangan bagi setiap pengemudi yang datang ke fasilitas Ensafal. Lalu juga kami secara kontinu melakukan edukasi untuk pencegahan penularan virus corona ini. Jadi kita melakukan sosialisasi edukasi bagaimana setelah mereka itu datang ke rumah dari perjalanan jauh, ya kan kita tidak tahu bahwa di tengah perjalanan itu mereka bertemu dengan siapa, ya kan. Nah, apakah bertemu dengan orang yang carrier membawa virus tersebut, sehingga kita melakukan sebuah edukasi bagaimana mereka sampai di rumah. Jadi ya kita berikan brosur, ya kan, mereka harus cuci tangan, ya kan, dengan sabun, mandi, keramah, cuci pakaian, sampai dengan harus istirahat yang cukup. Nah, ini adalah tanggung jawab kami kepada para mitra kami, sehingga mereka tetap merasa aman, ya kan, dan terjaga kesehatannya selama melakukan distribusi obat-obatan. Nah, lalu bagaimana dengan aliran uang? Nah, ini yang penting bagi keberlangsungan perusahaan, ya kan. Jadi, jangan sampai arus informasinya sudah bagus, produknya sudah terkirim dengan bagus, dengan kualitas yang bagus, tapi ternyata arus uang masuknya bermasalah. Ya, jadi, di sini kami memiliki platform yang namanya MOSPay, ya. Jadi, di sini tagline-nya yaitu secure, reliable, dan safe. Nah, di sini pelanggan EMOS ya kan bisa ya kan melakukan pembayaran dengan memilih faktur serta metode pembayaran yang diinginkan. Jadi di sini bisa terlihat invoice-nya nomor berapa, kapan due date-nya, apakah sudah overdue atau belum, berapa yang outstanding pembayaran. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel, sangat mudah, dan pembayarannya dilakukan secara non tunai. Jadi kalau dilihat tadi bahwa physical distancing, terus juga tanpa adanya cash ya kan, uang tunai, karena itu juga berpotensi menjadi salah satu sumber penularan. Nah, ini bisa dijembatani dengan platform ini. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa virtual account dan juga online banking ya kan, supaya transaksi ini bisa memudahkan para pelanggan kami, para mitra kami ya kan untuk melakukan pembayaran. Nah, lalu apa sih kunci sukses ya kan bagi sebuah industri yang akan melakukan transformasi digital tersebut? Yang pertama yaitu empowerment. Jadi kami memberdayakan mitra bisnis dalam mengimplementasikan transformasi digital, dan juga kami tak henti-hentinya juga mengajak ya kan para mitra kami untuk bertransformasi, karena inilah yang
yang bisa membuat bisnis itu tetap relevan dan sustain. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, agak berat ya kan mempertahankan suatu bisnis apabila ya kan masih menjalankan dengan cara yang lama, sehingga di sini yang tadi seperti saya katakan, kami terus ya kan memberdayakan mitra bisnis, ya kan mengajak, yang encourage, karena kami ingin sama-sama kita ini tumbuh berkembang, ya kan, sama-sama kita bisa mengatasi semua kondisi ini, ya kan, supaya bisnis tetap berjalan dengan lancar, karena ekosistem digital yang terbentuk ini tentunya untuk kebaikan semua stakeholder, kebaikan semua pemain dalam satu rantai pasok ini. Lalu berikutnya lagi adalah edukasi, ya kan? Edukasi ini sangat penting karena ketika kita bicara mengenai transformasi, transisi, ini adalah kita bicara mengenai perubahan. Jadi di sini pentingnya edukasi kepada mitra bisnis, ya kan? Kenapa? Ya kan digital itu penting, ya kan? Sejauh mana digital ini bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat, ya kan? Untuk supaya kita bisa menciptakan, ya kan, satu kolaborasi yang begitu dahsyat sehingga semua mitra dalam satu rantai end-to-end value stream ini bisa tumbuh sehat bersama. Dan juga pentingnya sebuah kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi, ya kan, akan susah, ya kan, kita menjalankan sebuah perubahan yang cukup besar. Jadi di sini kami berkolaborasi, bekerja sama dengan mitra bisnis, ya kan. Jadi misalnya tadi dengan adanya Moz Health, kemudian juga Emos, ya kan, tidak perlu para mitra ini membangun sebuah sistem online sendiri, ya kan, karena ini akan memakan waktu, memakan tenaga yang cukup panjang, sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, ya kan, terus kemudian juga bisa saling mendukung, ya kan, untuk sama-sama membuat sebuah ekosistem yang handal. Lalu juga agility, ya, perlu bergerak cepat, ya kan, karena bagaimanapun apalagi di situasi saat ini, ya kan, membutuhkan kita betul-betul agile, betul-betul lincah, adaptif terhadap sebuah perusahaan, ya kan. Jadi ya kita harus senantiasa ya selalu membuat organisasi ini menjadi sesuatu yang lincah bergerak, adaptif, ya kan, sehingga kita bisa survive, ya kan, di tengah situasi yang ya kita tidak tahu, mudah-mudahan segera berakhir, ya kan, tapi situasi seperti ini salah satunya bisa diatasi dengan apabila kalau kita ini secara fleksibel, secara adaptif, ya kan, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, lalu kesimpulannya, ya kan, transformasi digital ini dapat membantu perusahaan ini dalam berperan aktif mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Karena tadi ya, jadi physical distancing dikurangi, ya kan, semuanya bisa dijalankan dari rumah, ya kan, bisnis tetap berjalan, ya kan, mitra-mitra kami juga sehat karena ya tadi ada edukasi, ya kami berikan masker, vitamin untuk para mitra yang ada di lapangan, ya, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan barang-barang tersebut sampai ke konsumen. Lalu juga dengan adanya transformasi digital ini bisa berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia yang sehat. Lalu juga bisa beradaptasi dengan situasi di masa pandemi Corona COVID-19 ini. Sehingga yang sama-sama kita harapkan, tadi seperti pesan Ibu Ratna, ya kita bisa sama-sama ya mengatasi situasi ini, mengatasi Corona, dan membuat bangsa Indonesia yang sehat. Oke, pemaparan dari saya rasa cukup sekian, dan terima kasih untuk waktunya. Webinar ini didukung oleh Mau punya bisnis apotek secara online? Ayo bergabung bersama Moz Health. Pelanggan Anda tetap bisa order walau sedang di rumah aja. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3531 09000. Download aplikasinya sekarang. Baik, terima kasih Bu Berti untuk presentasinya. Jadi kita akan mulai ke sesi diskusi. Cuman saya masih ada sedikit pesan tadi dari Bu Ratna, saya jadi tergelitik Ibu. Tadi Bu Ratna sudah mulai dengan pantun, nih saya Sobat Ambiar mau coba
bales pantunnya Bu Ratna dulu nih, supaya nanti bisa kita saling berbalas pantun ya Bu ya. Mudah-mudahan pantunnya ini sesuai nih Bu. Saya coba pantunnya buat Bu Ratna dan semua sejawat dan pembicara yang ada di sini. Masa pandemik, hindari pergi ke pasar. Rindu mendalam, kesempatan telepon pacar. Gak perlu cemas, jadi sobat ambyar. Kalau mau cerdas, upgrade kompetensi lewat webinar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pantun buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di acara diskusi. Jadi mungkin diskusinya akan coba saya lakukan 1 termin atau 2 termin. Jadi dalam 1 termin mungkin setiap pembicara akan saya berikan pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari sejawat-sejawat semua. Jadi nanti bergilir dari Bu Maya, kemudian Bu Ratna, dan Bu Perti. Setelah 1 termin, kalau waktunya ada, kita berikan pertanyaan selanjutnya untuk dijawab sampai nanti kira-kira waktunya mencukupi. Kira-kira begitu Ibu-Ibu sekalian ya. Kita mulai dari Bu Ratna. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, Bu. Mungkin pertama adalah 2 pertanyaan dulu. Pertama, ini ada pertanyaan dari sejawat. Apakah boleh apoteker merepack hand sanitizer atau hand gel dari kemasan produsen yang kemasannya itu 5 liter atau 1 liter menjadi kemasan-kemasan kecil, misalnya 30, 60 liter untuk diperjualbelikan ke konsumen. Itu pertanyaan sejawat kita dari. Kemudian yang kedua, sekalian ada 2 pertanyaan, Bu. Ini sebenarnya 2 dan 3, tapi sepertinya mirip sehingga saya gabung. Pertanyaannya begini, apakah boleh mendaftarkan atau menotifikasi hand gel yang diproduksi rumahan? Sama juga pertanyaannya, apakah boleh mendaftarkan atau menotifikasikan produksi kosmetik yang produknya di rumahan? Nah, ini kira-kira 2 pertanyaan buat Bu Maya. Monggo, Bu. Ya, pertanyaan pertama yang tadi ya, apoteker apakah boleh merepack, misalnya dia beli 5 liter, kemudian mau dipack kecil-kecil. Kalau itu produksi orang lain, itu tentu saja tidak boleh, Pak, kecuali dapat izin, dan itu pun harus dinotifikasi kembali. Jadi artinya yang 5 liter tadi kan sudah dapat notifikasi. Kemudian ketika dibuat kecil-kecil, yang kecil-kecil itu pun juga harus dinotifikasi lagi gitu. Jadi artinya kalau perusahaan tersebut mau merepack lagi, harus menotifikasi. Tapi kalau apoteker tadi kan konotasinya dia merepacknya di apotek. Nah itu kan bukan produksinya dia gitu loh. Jadi secara aturan tidak boleh. Mendingan bikin aja sendiri, di repack lagi kemudian didaftarkan. Tadi nyambung dengan yang rumahan tadi ya. Rumahan boleh asal perizinannya itu dimungkinkan. Jadi begini, ada beberapa Pemda yang tidak memperbolehkan lingkungan rumah itu jadi industri, ada. Ya, tapi ada yang boleh. Nah, kalau di situ Badan POM tidak bisa ini ya intervensi peraturan Pemda. Jadi ada daerah yang perumahannya itu tidak boleh untuk industri. Tapi kalau boleh ya silahkan, asal melakukan dengan mengimplementasikan cara produksi kosmetik yang baik. Itu kita ada kok, yang sederhana itu nanti aspeknya apa saja, cukup nanti kita audit, kemudian audit sederhana lah, kemudian kita berikan rekomendasi dapat memproduksi kosmetik. Kosmetik rumahan yang kecil-kecil, yang sampel hanya sabun, yang bisa dibikin sendiri, silahkan, nggak masalah, itu dinotifikasi. Toh notifikasi sekarang mudah, hanya dengan online ya, dari websitenya www.notifcost.pom.id .go.id, udah buka di situ, semua persyaratan ada, bisa dibaca di situ. Kemudian ya tadi kalau itu bukan punya dia, nanti bagaimana kita bisa mengetahui kualitas dari produk tersebut, kemudian juga keamanannya, COA-nya bagaimana, kan kita nggak tahu. Nah, sebaiknya ya memang tidak boleh merepack
punya orang lain. Jadi sebaiknya bikin aja sendiri, didaftar sendiri, atas nama sendiri. Itu kan lebih bagus gitu, Pak. Jadi saya rangkum itu ya, Pak, jawabannya. Iya, Terima kasih. betul. Terima kasih Bu Maya, jelas sekali pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama tadi mereprek produk orang itu tidak diperbolehkan karena yaitu merek orang. Lebih baik bikin sendiri karena persyaratannya lebih dimudahkan dan memang lebih baik jadi miliknya sendiri, didaftarkan sendiri. Baik, terima kasih Bu Maya. Kemudian yang kedua ini ke Bu Ratna. Bu Ratna ini memang ada banyak pertanyaan tentang yang tadi pemeriksaan sarana secara online. Ini memang hal yang menarik. Ada juga pertanyaan yang pertama yang simpel. Kalau timnya Bu Ratna mau inspeksi kan biasanya mendadak gitu kan. Nah kalau mendadak kan bisa langsung di depan pintu langsung masuk. Nah tapi kalau online kan nggak bisa mendadak Bu, kalau komputernya ditutup. Nah ini mungkin salah satu pertanyaan yang simpel tapi itu kalau pemeriksaan mendadak apakah memang harus seperti itu? Tiba-tiba pemberitahuan dulu, diberikan pemberitahuan dulu atau tidak? Mungkin secara surat atau seperti siapa prosesnya. Karena kan kalau datang kan langsung datang ke pintu, Bu. Kalau ini kan online seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua ditanyakan, kalau setelah close meeting, apakah akan ada pemeriksaan secara langsung? Jadi pertanyaannya setelah selesai pemeriksaan sarana secara online, kemudian close meeting, apakah ada pemeriksaan langsung atau memang sudah diberikan sertifikasinya saat itu juga, misalnya. Nah ini pertanyaan, atau mungkin kalau saya perjelas, mungkin apakah selalu harus akan bisa keluar sertifikasi, kapan harus diperiksa lagi sasarannya, mungkin seperti itu, Bu. Sementara itu dulu, Bu. Nanti yang lain ada saya sampaikan. Terima kasih, Bu Ratna. Monggo. Ya. Terima kasih, Pak Pre. Baik, tadi terkait dengan pertanyaan inspeksi ya. Inspeksi biasanya Badan POM akan datang mendadak begitu ya. Tentu kalau untuk online ini, Badan POM tidak bisa mendadak. Kita berikan waktu, biasanya kita akan bersurat terlebih dulu, kemudian nanti kita akan minta dokumen-dokumen apa saja yang kami perlukan. Nah, itu kemudian nanti perlu di-download terlebih dahulu. Biasanya sehari sebelum pemeriksaan melalui online, itu sudah harus di-download terlebih dahulu. Sehingga nanti tim kami, inspektur, akan mengevaluasi dokumen-dokumen yang sudah diberikan tadi, kemudian pada tanggal yang sudah ditetapkan akan dilakukan pertemuan dua belah pihak nanti secara online ya. Di situ akan membahas dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah disubmit. Apakah memang ada kekurangan atau ada yang perlu dilengkapi. Nah ini yang akan disampaikan pada saat desktop inspection bertemu bersama begitu. Jadi memang ada jeda waktu, ada berbeda dengan inspeksi yang tatap muka langsung begitu ya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua tentang kalau sudah close kapal, apakah akan diinspeksi kembali? Tentu kalau sudah ada, kalau kapalnya belum lengkap, tentu akan kita minta melengkapi dulu. Tapi belum tentu kita akan inspeksi, tidak selalu harus inspeksi. Ya, inspeksi itu tahapannya kalau sertifikasi CDOB harusnya setelah pembayaran PNBP baru kemudian kita akan meninjau lokasi. Jadi kalau sudah ditinjau lokasinya, kemudian kita berikan KAPA untuk koreksi temuan, itu yang harus dilengkapi. Kalau sudah close KAPA-nya, tinggal nanti kita akan rekomendasikan untuk penerbitan sertifikasi CDOB. Dan berapa lama waktu untuk penerbitan sertifikasi CDOB? Sekarang dengan adanya tanda tangan elektronik, kita bisa cuma 4 hari kerja. Demikian Pak Pre.